Ya, kalau kita dapat motor minjam ya, kita harus teliti, kita harus tanya dulu gimana ngisi bensinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semua. Kali ini saya mau bercerita tentang saya kemarin, teman-teman. Nah, jadi kemarin suami saya pergi ke rumah temannya ya, pergi ke rumah temannya pakai motor saya. Nah, pulangnya dia pakai motor ini, teman-teman. Motor yang sangat serem. Jadi saya tanya, teman-teman, sama suami saya, "Bang, motornya kemana?" Nah, terus dia bilang motornya macet katanya. Makanya saya pulang bawa motor ini, dipinjemin teman saya, kata dia. Nah, jadi saya bilang, sudahlah nggak apa-apa ya, namanya saja macet. Jadi terus karena saya ada kebutuhan untuk dibeli di rumah ya, kebutuhan di rumah sudah habis maksudnya. Jadi saya mau beli kebutuhan saya di rumah, mau pergi ke pasar ya, pergi belanja. Nah, jadi saya pakai motor ini, teman-teman. Nah, terus jadi saya pakai motor ini ya. Pas naik tanjakan, saya biasanya kan mau pergi satu ya, mau pergi dua. Jadi saya pencet kopling sebelah kiri. Biasanya kan sebelah kiri ini kan kopling. Nah, tahu-taunya berhenti dia, teman-teman. Hampir saya jatuh ya. Jadi terus saya kebingungan. Nah, saya kebingungan di mana koplingnya ya, di mana giginya, di mana remnya. Rupanya motor ini dia nggak punya kopling, nggak punya gigi, cuman punya rem. Nah, terus sampai ke pom, saya ngebelok, saya mau isi bensin. Sampai ke pom, saya cari ya, di mana tempat bensinnya, gimana cara buka tanknya ya. Jadi saya bingung, teman-teman. Nah, karena saya malu, jadi langsung saya tancap gas, saya berangkat pulang ya. Nah, sampai ke pinggir jalan saya berhenti, saya kebingungan, jadi saya melamun. Nah, lagi saya melamun, ada orang datang ya, langsung nanya. Dikiranya saya, karena saya pakai jaket ojek ini, saya suka ojek. Jadi dia nanya, "Mbak, kalau ngojek ke Mentok itu ongkosnya berapa?" dia bilang. Nah, terus saya jawab, teman-teman ya, saya jawab, kata saya, "Kamu mau pakai rem apa enggak? Kalau pakai rem mahal," kata saya, ongkosnya. "Kalau nggak pakai rem murah." Nah, kalau jalan 50 itu ongkosnya 50, saya bilang. Kalau jalannya 100, ongkosnya 100, saya bilang. Nah, terus orang itu berjalan sambil ketawa. Lah, saya bilang saya lagi pusing, mau isi bensin nggak bisa, nggak tahu tempat bensinnya di mana, nggak tahu cara buka tanknya gimana ya. Karena tadi kan saya mau berangkat, saya lupa tanya sama suami saya, mau isi bensinnya di mana, mau isi bensinnya gimana cara bukanya ya, saya lupa. Jadi saya nggak bisa. Nah, terus saya jalan, orang itu berjalan ya, saya juga berjalan. Sampai ke pom ini, kisahnya ya, sampai ke pom ini saya mau isi bensin, takut kering bensin ya, takut dorong. Karena motor ini motor gede, motor raksasa, mau dorong susah ya, berat. Nah, jadi saya tanya, "Mbak, gimana cara buka tanknya? Saya mau isi bensin, saya nggak bisa." Jadi saya sekali malu, karena keciri benar ya kalau saya ini motor ini dapat minjam. Dapat minjam, padahal memang beneran kok motor ini dapat minjam ya. Jadi ya begini kata yang tukang bensin, "Ini Mbak tempat buka tanknya." Nah, ini. Jadi ini tempat buka tanknya katanya. Nah, buka sedikit katanya, tung. Ah, ini. Jadi saya kan sambil malu, ketawa sambil malu, teman-teman ya. Nah, terus kalau buka joknya katanya di sini, Mbak. Nah, di sini buka jok katanya. Nah, wah, kata saya begitu, buka jok, buka tank ya. Nah, jadi saya baru tahu. Nah, jadi kalau litingnya juga ya, saya bingung, teman-teman ya. Ya, mau hidup yang sebelah kiri. Jadi kita bingung, teman-teman. Hidupnya dua-dua. Jadi kita bingung. Kok bisa dua-dua hidup? Padahal saya mau belok ke kiri, kata saya hidup liting kiri.
Kok bisa dua-duanya hidup? Gimana kata saya caranya? Nah, dua-dua kan hidupnya. Aduh, jadi motor ini benar-benar membuat saya bingung, teman-teman. Jadi karena saya sangat malu ya, sangat malu, benar-benar malu, pokoknya hari itu saya malu ya. Jadi karena ngelampiaskan kemaluan saya marah banget sama suami saya. Sampai ke rumah suami saya hajar habis-habisan pokoknya. Nah, suami saya bilang, kok kenapa kamu marah-marah, pulang ke rumah kamu marah-marah katanya. Iya saya marah, saya bilang, karena saya malu. Ya, kamu dapat motor minjem, saya yang mendapat malunya, saya bilang. Motor ini sangat gede sekali. Nah jadi begini teman-teman ya. Kalau kita dapat motor minjam ya, kita harus teliti, kita harus tanya dulu gimana ngisi bensinnya, gimana cara buka tanknya, gimana cara ini hidup ratingnya ya. Jadi kita harus bertanya dulu, jangan sampai kita dapat malu. Nah kalau begitu kita kecirian ya, kita motornya dapat minjam. Motor ini sangat serem sekali teman-teman ya. Kelihatannya saja sudah serem. Gede. Mereknya saja kayak gitu ya teman-teman ya. Wah, mantep kalau ini punya kita, benar-benar mantep nih. Tapi sayangnya ini punya orang, kita cuman minjam ya. Nah oke teman-teman, saya hanya menceritakan saya dapat malunya karena dapat motor minjam ya. Mau nggak bisa isi bensin ya, nggak tahu artinya hidup rating sebelah kiri kanan ya. Taunya saya sebelah kiri, kalau kanan sebelah kanan. Jadi kalau ini, kalau kita hidup ratingnya dua-dua ya, langsung hidup.